Oke, kembali bersama saya William Dennis di channel YouTube ini. Di video kali ini secara khusus saya akan membahas mengenai desain dan lokasi dari kawasan perkantoran legislatif serta rencana pembangunan jalan di sekitar kawasan perkantoran legislatif. Untuk yudikatif saya akan bahas di video berikutnya. Jadi kita lihat di sebelah kanan Bank Indonesia itu nanti akan ada jalan ya. Kalau kita lihat di garis warna biru itu akan tersambung dengan kawasan legislatif, dimana yang jalan warna yang berwarna kuning itu adalah jalan kawasan legislatif, dan di belakang jalan kawasan legislatif itulah kawasan perkantoran legislatif. Kalau yang di depannya yang bentuknya seperti bulat itu adalah wilayah Plaza Legislatif, ruang terbuka hijaunya. Dan memang di dekat gedung Bank Indonesia itu akan ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, kemudian gedung LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, dan gedung Kementerian Keuangan juga di dekat sini. Dan kemudian kita berada di Jalan Sumbu Timur. Kalau di sebelah kiri itu adalah Kementerian Koordinator 1 dan 2. Kalau di sebelah kanan ini adalah gedung Kementerian PUPR, itu nama-lamanya. Kanan wing 1, yang di sebelah sana wing 2. Kalau di pemerintahan Presiden Prabowo namanya pasti akan berganti karena Kementerian PUPR terbagi menjadi 2 sekarang, Kementerian PU dan PKP. Dan ini adalah simpang 4. Sebelah kiri Jalan Grande di depan istana masih tutup. Kalau sebelah kanan itu Jalan Feeder District, Sepaku 3, dan Jalan Grande Timur. Dan ini masih Jalan Sumbu Timur, dan kita sebentar lagi akan tiba di lokasi Plaza Legislatif, dimana Plaza Legislatif itulah yang menjadi ruang terbuka hijau dari kawasan perkantoran legislatif. Dan letak kawasan legislatif di sebelah kiri sayap Garuda, di Istana Garuda ini sebelah kirinya. Dan inilah Plaza Legislatif. Jadi nanti kalau kita lurus dari sini itulah lokasi kawasan perkantoran legislatif. Dan kita lanjutkan perjalanan lurus sedikit, akan bersebelahan dengan Kementerian Sekretariat Negara. Dan tentunya Sekretariat Kabinet juga akan ada di dalam gedung ini sepertinya. Dan kalau kita lurus lagi, kita berada di ujung Jalan Sumbu Timur, dimana kalau kita belok kiri itu adalah Jalan Feeder District, Jalan Botanical yang tersambung ke KIPP 1B dan ujung Sumbu Barat. Dan kalau kita lihat ada bangunan yang menyala, itu adalah gedung Sekretariat Presiden. Dan kita lurus, ini masih Jalan Sumbu Timur. Dari Jalan Sumbu Timur ini akan tersambung dengan Jalan Feeder District, akses Hankam, yaitu pertahanan dan keamanan, dimana di sini akan terdapat banyak area pertahanan keamanan seperti Kementerian Pertahanan. Dan di depan kita sebelah kiri itu adalah Rusun Pas Pampres. Dan kalau kita lanjutkan perjalanan terus, itu adalah lokasi Mabes TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Dan kalau tidak salah luasnya sampai 200 hektar ya untuk Mabes TNI. Dan kita putar balik karena memang jalannya belum selesai dibangun. Kalau untuk Jalan Feeder District itu berlaku 2 arah. Tapi kalau Jalan Sumbu Barat maupun Sumbu Timur itu adalah satu-satunya jalan utama di IKN yang 1 arah. Jadi contohnya kita masuk ke Jalan Sumbu Barat hanya 1 arah. Kemudian untuk bisa arah sebaliknya kita harus masuk ke Jalan Feeder District untuk bisa masuk ke Jalan Sumbu Timur. Jadi contohnya ini di depan kita ya, tadi sebelah kanan itu gedung Sekretariat Presiden yang dilalui oleh Jalan Feeder District Botanical. Nah, jadi kalau kita mau masuk ke sana sebenarnya lewat Jalan Sumbu Barat 1 arah, kemudian keluar di Jalan Botanical,
dan arah sebaliknya kita lewat jalan Sumbu Timur ini. Jadi itu nanti arus lalu lintas yang betul. Kalau yang tadi saya lewati itu hanya sementara ya. Jalan Sumbu Timur saat ini hanya sementara bisa dilalui dua arah. Tapi nanti ketika IKN ini sudah berfungsi optimal, dan mungkin saja pada saat penetapan Kepres Ibu Kota Negara pada tahun 2028 nanti, pasti nanti akan lebih jelas lagi rambu-rambu lalu lintas dan arah jalannya. Dan ini momen saya bersama Bapak Julianus Henok, Senator DPD RI asal Kaltim, sewaktu melakukan peninjauan di Plaza Legislatif, di mana letak Plaza Legislatif ini tepat di sebelah kiri sayap Garuda dari Istana Garuda. Dan ini sangat luas sekali plazanya sampai ke ujung sana, dan di ujung sana itulah lokasi pembangunan kawasan perkantoran legislatif yang meliputi DPR RI, DPD RI, dan MPR RI. Untuk desainnya sebenarnya sudah ada sejak 3 tahun yang lalu, di mana saat itu Kementerian PUPR melakukan sayembara konsep perancangan untuk gedung-gedung yang akan dibangun di IKN, dan waktu itu utamanya gedung kompleks Istana Wakil Presiden, perkantoran legislatif, perkantoran yudikatif, dan kawasan peribadahan. Dan dari hasil sayembara tersebut, untuk kompleks legislatif dipakailah desain dari PT Airmas Asri bersama PT Arkonin, karena keduanya menjadi juara 2, tidak ada juara 1, yang artinya mereka juara bersama. Kemudian desain dari mereka itu dipadukan, dan kemudian untuk kompleks yudikatif dipakailah desain dari PT Airmas Asri yang menjadi juara 1 sayembara kompleks yudikatif. Dan sepertinya ini adalah desain final dari kompleks perkantoran legislatif, merupakan penggabungan desain dari PT Airmas Asri dan PT Arkonin. Dan desain ini saya temukan di website resmi dari PT Airmas Asri. Dan nanti di akhir video akan saya tampilkan desain masing-masing sebelum desain ini digabungkan, baik itu dari PT Airmas Asri maupun PT Arkonin. Untuk PT Airmas Asri sendiri bisa kita lihat banyak karyanya di IKN, seperti Mixus Konsorsium Agung Sedayu, kemudian ada Mixus Pakuwon Group, Rumah Sakit Hermina, kemudian ada Astra Bis Center, dan pastinya akan banyak investasi swasta yang memakai desain dari PT Airmas Asri. Dan PT Arkonin banyak sekali karya desainnya di IKN. Salah satunya adalah detail engineering design dari Istana Kepresidenan, yang dimana basic desainnya dilakukan oleh PT Suluet Pemanwarta. Oke, inilah video desain dari PT Airmas Asri dan PT Arkonin pada saat menjadi juara bersama sayembara konsep perancangan kompleks perkantoran legislatif di IKN. Berawal dari sebuah titik di ibu kota Nusantara yang saling terhubung sebagai perlambang harmoni antar lembaga. Sebuah titik yang menjadi pusat orientasi kawasan dengan gugusan bangunan mengelilingi titik pusat sebagai simbol kesatuan tekad untuk satu tujuan luhur, memperjuangkan kepentingan rakyat yang saling berdekatan, mempermudah sinergi, bekerja di antara alam, mengedepankan hemat energi, memaksimalkan penghawaan alami, memperbanyak ruang-ruang kolaborasi. Bangunan sidang paripurna sebagai identitas kawasan legislatif pada puncak tertinggi kawasan, terbuka menerima aspirasi dengan alam sebagai inspirasi, simbol ikatan yang kuat dan kebinekaan. Serambi musyawarah sebagai pusat orientasi kawasan, tempat berkumpulnya wakil rakyat, menjadi simbol persatuan
dan kesamaan visi membangun negeri. Taman rakyat sebagai sarana rekreasi sekaligus edukasi. Hutan kota, sarana ibadah, ruang olahraga, serta museum yang memuat sejarah demokrasi Indonesia dengan monumen pada titik pusatnya. Monumen Amanat Rakyat sebagai pesan dan harapan akan tugas mulia menjaga amanat suara Nusantara. Sasana Suara Nusantara. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.